Bab 121. Dan mereka semua, saya kumpulkan di suatu tempat. Apa yang Wirya ucapkan selanjutnya langsung menahan napas mereka semua. Tidak percaya. Kalian pikir saya bukan orang yang bisa melakukan suatu hal yang keji. Kalian meremehkan saya. Wirya mencodongkan tubuhnya, kembali menampilkan layar handphonenya. Kali ini adalah video rekaman CCTV di sebuah ruangan di mana semua orang yang Wirya ceritakan tadi nampak berada di dalam ruangan itu. Ketakutan jelas tercetak di wajah mereka, bahkan juga ada yang sedang menangis di ujung ruangan. Sudah saya bilang, saya akan melakukan sesuatu jika kalian terus-terusan begini. Membawa-bawa orang-orang yang berarti di dalam hidup mereka tentu saja membuat semua orang langsung bereaksi. Mengamuk dengan gerakan terbatas, namun Wirya sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Hanya tetap duduk dengan tenang menunduk, menatap merendahkan mereka semua. Apa yang akan terjadi dengan mereka selanjutnya tergantung dari tindakan kalian sekarang. Memberitahu atau tetap ingin tutup mulut. Kalian saja bisa ingin mencelakai keluarga mertua saya kemarin, saya juga bisa melakukan hal yang sama, bukan? Saya beri waktu 3 menit. Tepat di detik 180 dari sekarang, kalian akan melihat mereka hangus terbakar. Wirya menyeringai tipis sambil menghidupkan hitungan mundur di handphonenya, menunjukkan layar handphone di hadapan mereka semua. Detik demi detik berlalu, keresahan semakin mengudara. Ketegangan mencekik jalur napas. Wirya hanya duduk tenang memegangi handphone yang masih menunjukkan hitungan mundur. Kini, sudah tersisa 1,5 menit lagi. Kalian juga bisa menyusul mereka setelah 3 menit ini selesai. Satu persatu dan secara perlahan, saya akan memperlihatkan tontonan yang menarik. Kalian belum pernah melihat pertunjukan bedah amatir kan? Saya dulu pernah bercita-cita menjadi dokter, omong-oming. Wirya mengangkat cutter yang sisi tajamnya sudah keluar sepenuhnya di tangan kiri, menggerakkannya keluar dan masuk dengan bunyi yang hanya semakin menenggelamkan mereka semua dalam ketakutan. Tatapan Wirya lurus tertuju kepada yang berkacamata, tersenyum dingin dengan alis terangkat menatapinya yang sudah banjir akan keringat dingin. 30 detik. Wirya menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, seolah sedang bersiap-siap. Siapa yang lebih dulu ingin melakukan pertunjukan dengan sukarela? Berbaring di hadapan saya sekarang. Tentu saja tidak ada yang mau melakukannya. 10 detik. Saya sudah tidak sabar. Wirya menatapi cutter di tangan dengan bengis. 9, 8, seringain Wirya melebar. 7, 6, 5. Berhenti. Seperti yang sudah Wirya duga, pria berkacamata itu maju, langsung bersimpuh tepat di kaki Wirya. Tolong berhenti, saya tahu dia di mana. Wirya terkekeh dingin, kepala pria itu ia angkat dengan kasar. Oh ya? Tanyanya meremehkan, menatapi pria itu bukan di mata melainkan sebuah titik kecil yang ada pada kacamatanya. Apa Anda juga sedang melihat pertunjukan ini, Ibu mertua? Wirya melengos, melepas kacamata yang pria itu pakai lalu menginjaknya hingga remuk. Sampah, gumamnya menusuk. Hie, lo ikut gue ke psikolog sekarang juga. Apa sih? Wirya melirik malas Julian yang duduk di sebelahnya. Lo kayak psikopat, bangsat. Pokoknya lo ikut gue tes kejiwaan. Lo paham yang namanya akting enggak sih? Wirya melengos sambil menghirup rokoknya dalam-dalam. Itu semua bahkan ide dari papa, gue hanya mengikuti saja, bahkan dia menyuruh benar-benar memasang bom di ruangan itu, tapi tentu aja langsung gue larang. Kasihan ada anak kecil, bisa-bisa trauma dia nanti. Jadi bukan gue yang psikopat di sini, ucapnya mengedikkan bahu acuh tak acuh. Julian hanya bisa terhenyak, menatapi Wirya tidak percaya. Akting apa itu? Pertunjukan bedah amatir apaan anjir? Lo mau bikin video dark web? Sedikit improvisasi, biar dramatis, jawab Wirya cuek, dia menepuk-nepuk bahu Julian. Ayo masuk, atur rencana.
Julian lagi-lagi hanya bisa dibuat ternganga oleh tingkah adik iparnya itu. Selagi Wirya pergi, Zahwa menghubungi semua orang yang kenal dekat dengannya. Mulai dari Bunda Lia di panti sampai Arga yang menjadi pengelola utama bakery miliknya sekarang sebab lelaki yang sudah dirinya anggap seperti adik sendiri itu baru saja lulus kuliah. Selagi melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, dirinya bisa mengurus bakery dengan lebih serius karena memiliki waktu yang luang. Tidak lupa tentu saja Bella sang sahabat bahkan sampai kepada Arjuna adik sepupu Wirya juga tidak ketinggalan untuk Zahwa hubungi semua. Mempertanyakan apakah mereka semua memang mendapatkan pesan misterius itu dan jawabannya adalah memang betulan ada, walaupun awalnya mereka mengelak karena agaknya sudah mendapat peringatan terlebih dahulu dari Wirya untuk tidak menceritakannya kepada siapa-siapa namun ketika Zahwa meyakinkan bahwa dirinya sudah tahu, barulah mereka benar-benar menceritakan kejadian yang sebenarnya. Zahwa sungguhan tidak habis pikir, untuk apa coba membawa-bawa orang-orang terdekatnya begitu? Apa manfaatnya coba sampai meneror mereka dengan pesan-pesan tidak berguna? Sungguh, Zahwa sama sekali tidak mengerti. Inti dari semua ini apa? Kapan selesainya? Apakah Zahwa harus celaka terlebih dahulu agar segala kerumitan ini bisa berhenti? Kalau memang begitu, maka Zahwa tidak lagi takut untuk menemui jelita. Inti dari semua ini hanya karena Zahwa yang terlalu dilindungi bukan? Semua perbuatan yang dilakukan seorang wanita yang bagi Zahwa sekarang mulai tidak lagi pantas untuk disebut sebagai seorang ibu itu hanya karena dia ingin menggertak agar Zahwa bisa keluar dari sarang perlindungannya. Begitu bukan? Jika memang begitu keinginannya, tidak ada cara lain bukan selain Zahwa yang memang harus bergerak sendiri. Sungguh, jangan sampai orang-orangnya menjadi celaka hanya karena dirinya yang terlampau dijaga ketat. Sambil menghela napasnya, Zahwa terdiam sejenak karena menghubungi semua orang yang berarti di hidupnya lalu mengetahui jawaban mereka semua sama-sama positif menghadirkan perasaan bersalah sendiri di dalam hati Zahwa. Mereka kelihatan sekali kekhawatiran dan ketakutannya. Tidak seharusnya mereka merasa begitu sebab seujung kuku pun, semua orang terdekatnya itu tidak berhak diperlakukan dengan begini. Zahwa bangkit kembali, ingin memasukkan kartu SIM baru yang kemarin diam-diam ia beli dengan menitip kepada bibi di rumah untuk mengganti sejenak nomor lamanya yang sudah dari sekolah menengah atas ia pakai. Zahwa akan berusaha menghubungi Dian dan Renata lagi seperti sebelum-sebelumnya yang ia lakukan secara diam-diam. Jangan ditanya, Zahwa sudah berusaha. Kalau begitu sulit mengajak berbicara mereka secara langsung setidaknya Zahwa ingin melakukannya via telepon atau bahkan chat saja jika mereka tidak mau mendengar suaranya. Semua semata-mata hanya agar Zahwa bisa mendapatkan petunjuk namun nihil. Pesan pertama Zahwa menggunakan nomor lamanya hanya dibaca lalu ketika dirinya memberikan pesan yang baru, hanya ada checklist satu yang nampak yang itu artinya nomornya sudah diblokir. Zahwa tidak kehilangan harapan, dia mencoba dengan membeli nomor yang baru, berulang-ulang kali melakukannya dan tentu saja, hasilnya sama. Semua nomor barunya ujung-ujungnya hanya kembali diblokir lagi dan lagi tanpa memberikan satu pun respon. Ironis bukan? Mereka yang berbuat salah tapi mereka pula lah yang bersikap seolah yang paling tersakiti sampai Zahwa yang diberikan luka saja tidak mau lagi mereka gubris. Jika boleh jujur, kalau menuruti egonya, Zahwa juga tidak mau tapi mau bagaimana? Semua yang ia buat hanya agar segalanya cepat selesai. Baru saja Zahwa ingin mengganti kembali kartu SIM-nya, ketika tidak sengaja menggulir ke bawah, nomor lamanya yang terus-terusan mengirim pesan kepada dua orang yang pernah begitu penting di hidupnya itu, kini sudah berubah menjadi centang dua di nomor Renata. Yang itu artinya pemblokiran yang dilakukan wanita itu. Sudah dirinya buka. Bola mata Zahwa melebar, adrenalinnya mendadak naik ketika semua pesan beruntunnya sudah berubah menjadi checklist biru, bukan lagi checklist satu. Pacuan jantung langsung meningkat drastis tatkala tulisan, Kak Renata sedang mengetik, terpampang nyata di bawah nama wanita itu.
Zahwa buru-buru keluar dari ruang obrolan, memantau tegang hanya melalui notifikasi. Ting, ceklek. Renata, Zahwa, ayo ketemu. Bunyi notifikasi bertepatan dengan bunyi kenop pintu yang diputar walaupun agaknya hanya 1 detik melihat pesan itu, Zahwa sudah mampu dengan jelas melihat isinya apa. Jantungnya terasa merosot jatuh ke perut ketika handphonenya buru-buru ia sembunyikan ketika tepat di mana Wirya masuk ke dalam kamar. Mas sudah pulang. Zahwa langsung berdehem ketika suaranya keluar dengan aneh. Dia mencoba untuk duduk dengan rileks, menatapi sosok gagah itu yang sudah muncul di hadapannya. Wirya hanya mengangguk disertai senyum tipis. Sebentar, ganti baju dulu. Menanggapi itu, Zahwa juga hanya mengangguk saja. Wirya masuk ke dalam walk-in closet lalu membawa baju santainya menuju kamar mandi, meskipun masih ada waktu yang lebih dari cukup untuk Zahwa memeriksa handphonenya kembali namun Zahwa tidak melakukannya, lebih tepatnya tidak sanggup karena terlalu tegang. Nanti saja, pikirnya, Wirya pernah mengatakan ekspresi wajah Zahwa ini selalu mudah untuk dirinya baca jadi untuk kali ini, Zahwa mencoba untuk tenang dan berusaha keras tidak terdistrak dengan pesan dari Renata yang tadi masuk dengan tiba-tiba. Wirya keluar dari kamar mandi dengan kaos tipis juga celana santai selutut, wajahnya yang basah sedang pria itu keringkan dengan handuk baru. Setelahnya, dia naik ke atas ranjang lalu memeluk Zahwa tanpa kata. Menghela napas panjang setelah menghirup aroma tubuh sang istri secara dalam-dalam. Kenapa? Ayo cerita, ucap Zahwa, tidak dapat lagi menahan rasa penasarannya. Kenapa belum tidur? Sudah hampir jam 12 malam. Wirya malahan menjawab demikian, sama sekali. Tidak nyambung dengan apa yang baru saja Zahwa pertanyakan. Gimana aku bisa tidur coba? Mas Wirya aja belum pulang, mana enggak bilang lagi mau ngapain. Aku enggak mungkin enggak khawatir kan. Iya juga. Ya sudah sini, sambil pelukan cerita-ceritanya. Zahwa tentu saja langsung menyetujui tanpa berpikir 2 kali. Setelah mematikan lampu utama kemudian menggantinya dengan lampu tidur, Wirya membentangkan tangannya memberikan isyarat agar Zahwa menjadikan lengannya sebagai bantalan untuk kepalanya. Zahwa yang mengerti langsung menaruh kepalanya di sana kemudian memeluk Wirya. Merasakan kehangatan di dadanya yang bidang. Elrama detak jantung pria itu. Memberikan ketenangan sendiri baginya. Sayang janji enggak akan marah kan? Janji gak ya? Zahwa bergumam, menimbang-nimbang. Aku dengerin dulu deh. Kalau emang marah, Mas Wirya palingan aku suruh buat tidur di luar aja. Jangan dong, gak bakalan bisa tidur suaminya. Suami siapa ya? Zahwa bertanya dengan pura-pura bingung. Iya, siapa? Cantik sih pasti istrinya. Ish, Zahwa langsung menggerutu mendengar jawaban jahil itu, dia menepuk pelan dada Wirya namun mulutnya tidak tahan untuk melengkung membentuk senyuman. Belajar gombal dari siapa coba? Di mana gombalnya? Orang Mas ngomong serius. Tahu ah, bisaan banget. Zahwa menenggelamkan kepalanya di dada Wirya sesaat. Dada suaminya itu terasa bergetar ketika dia terkekeh pelan. Tapi omongan aku soal marah itu cuma bercanda, gak bakalan marah kok. Sudah bisa mikir lebih hati-hati kok sekarang. Keadaan hatinya lagi stabil. Jadi, ayo cerita aja. Wirya bergumam tidak jelas, mungkin Setnak berpikir dan Zahwa memilih menunggu dengan sabar. Ingat waktu bunda dan adik-adik kamu ke kebun binatang. Kamu padahal sudah melarang kan? Takut mereka kenapa-napa tapi karena adik-adik kamu yang merengek memaksa, kamu jadi tidak tega. Sebenarnya itu rencana aku, buat memancing orang suruhan wanita itu untuk keluar dan iya, sesuai dugaan, mereka memakan umpan dan aku bisa menangkap mereka. Tadi aku mendatangi orang-orang itu, memaksa mereka agar buka mulut, baru sekarang bisa, jangan tanya pakai cara apa nanti sayang malah takut dengan aku. Zahwa masih diam,
Tidak mau membayangkan karena dia sudah menduga pasti apa yang dilakukan Wirya ada di luar nalarnya sebagai orang awam. Sejujurnya aku juga mau melakukan pengakuan. Tapi kamu janji jangan merasa khawatir berlebih ya. Semuanya sudah teratasi. Memangnya apa? Zahwa entah kenapa merasa tidak enak begitu saja. Janji dulu. Dan Wirya bersikeras mengatakan hal tersebut. Meski agak cemas, rasa penasaran Zahwa jauh lebih besar sehingga mau tidak mau dirinya memilih mengangguk tanda sebuah persetujuan. Kemarin waktu di luar kota pulangnya telat karena Amanda keracunan. Racun itu sebenarnya untuk aku, tapi karena aku bisa membaca situasi dengan cepat semuanya menjadi gagal tapi Amanda malahan memakan dessert yang sudah ditaruh racun itu, beruntung sedikit saja karena insting aku kuat. Maaf ya. Untuk yang satu ini, tubuh Zahwa langsung bereaksi mematung. Menjadi kaget luar biasa, Wirya yang bisa merasakan keterguncangan istrinya itu langsung mengusap punggungnya. Aku gak tahu, aku malahan marah-marah sama Mas Wirya gara-gara nggak bisa menepati janji buat pulang cepat. Aku malahan sempat kesal juga dengan Mbak Amanda. Ternyata, maaf, suara Zahwa makin tidak jelas dan melirih di akhir kalimat namun Wirya memaklumi saja sebab dirinya tahu Zahwa pastilah terkejut dan menjadi terguncang akan pemberitahuan itu. It's fine. Sayang kan enggak tahu masalahnya. Jadi, wajar aja. Tadi sudah janji apa hayo. Jangan lesu begitu mukanya. Bukan salahnya kamu, tolong diingat itu. Zahwa menahan reaksi dengan begitu kerasnya. Perasaannya menjadi campur aduk, kacau balau seketika namun dia menahannya karena seperti ucapan Wirya, dirinya sudah menyetujui untuk tidak merasa bersalah. Hanya sekedar formalitas saja sebenarnya karena hati tidak bisa dikendalikan bukan? Zahwa seketika merasa terguncang karena ternyata nyawa suaminya sendiri yang terancam. Bagaimana dirinya bisa baik-baik saja coba akan fakta yang baru saja dirinya ketahui ini. Orang-orang terdekatnya saja sudah membuatnya merasa resah luar biasa, apalagi ternyata Wirya sendiri yang mengalami ancaman itu secara langsung. Sekarang mending tidur. Jangan dipikirkan lagi, itu masalah yang sudah lalu dan bisa teratasi. Pelakunya bahkan juga sudah aku tangkap, bisa mendapatkan informasi juga dari dia dan beberapa orang yang lain ditahan. Sudah ada petunjuk, kita akan periksa besok apakah informasi itu benar atau tidak. Seharusnya sih benar karena apa yang aku kakak dan papa kamu lakukan agar mereka buka mulut agak ekstrim. Sedikit lagi, Zahwa. Tunggu sebentar lagi saja ya. Zahwa tahu Wirya hanya mencoba untuk menenangkannya maka meskipun perasaan buruknya tidak berkurang, dirinya mencoba menghargai apa yang sudah suaminya usahakan. Zahwa kini mengangguk meski pesan dari Renata semakin berputar di dalam kepalanya. Buntut dari adanya pesan Renata kemarin adalah Zahwa menjadi tidak konsen melakukan apapun kebesokan paginya. Bahkan ketika langsung menggosok gigi setelah bangun tidur saja dirinya harus melamun dulu selama 5 menitan di depan kaca. Menimang-nimang harus bagaimanakah Dirinha bersikap akan ajakan yang tiba-tiba itu. Selanjutnya juga tidak jauh berbeda, mulai dari menyiapkan pakaian kerja Wirya selagi suaminya itu mandi sampai kepada ketika dirinya turun ke lantai dasar untuk membantu Bibi menyiapkan sarapan. Zahwa merasa terdesak namun dirinya juga terlampau dilema akibat kemarahan Wirya yang masih terasa begitu segar di ingatannya. Suaminya itu ada kurangnya juga ternyata, kalau dia sedang emosi berat, dia hampir-hampir tidak bisa menahan kalimat ucapan apa yang keluar dari mulutnya. Meskipun Zahwa bisa merasakan Wirya yang menahan-nahan suaranya agar tidak keluar dengan terlalu keras bahkan juga berusaha agar tidak melontarkan sedikit pun kata umpatan namun tetap saja kalimat sanggahannya terasa benar langsung menyerang ulu hati. Jujur saja, Zahwa trauma mendengarnya walaupun Wirya sudah mengatakan kalau sedang marah. Apapun yang keluar dari mulutnya bukanlah sepenuhnya kata-kata yang keluar dari hati. Melamunkan apa sih? Wirya bertanya di tengah sarapan mereka yang berlangsung. Zahwa mengerjapkan mata, menoleh lalu menyengir kaku. Kan,
Tanpa sadar dirinya malahan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Enggak kok. Tidak ada kalimat sanggahan lain selain itu yang bisa Zahwa ucapkan. Gak usah mengkhawatirkan tentang kemarin. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah bilang, itu sudah berlalu kan. Beruntung